dengan saya Alana dalam siaran favorit kalian yaitu BBC Bincang-Bincang Santai. Kali ini saya sudah kedatangan dua tamu istimewa dari kalangan Gen Z. Yang kali ini kita akan membahas dan membedah novel nih. Novel karya siapa? Yaps, karya dari sang legenda, sang penulis dan sang pengarang terbaik. Salah satu pengarang terbaik di Indonesia, yaitu Pramoedya Anantatur dengan judul novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer. Wow, dari judulnya aja udah kelihatan menarik ya. Jadi ayo ikuti keseruan dan bagaimana sih kita harus melihat novel ini, dan kita akan membedah secara menyeluruh dan secara setajam silet terkait dengan novel dari Pramoedya Anantatur. Mungkin sebelum kita masuk untuk membahas secara berkelanjutan terkait dengan novel ini, mungkin perkenalan dulu ya dari kedua tamu istimewa kita nih. Masya Allah, cantik-cantik sekali. Pertama mungkin dari kakak yang pakai kacamata ini, perkenalkan dari mana, terus udah masih sekolah, kuliah, atau udah nikah nih? Boleh perkenalkan nih teman-teman BBC biar teman-teman BBC bisa tahu. Halo teman-teman, jadi nama saya Rahmawati Amin, salah satu mahasiswa di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Hairun. Udah, kita aja. Oke guys, jadi belum nikah ya, masih kuliah? Iyalah, belum nikah ya guys ya. Padahal udah ada aura-aura keibuan gitu. Masya Allah. Ya mungkin sekarang dari kakak yang pakai jilbab biru nih, Masya Allah manis sekali. Halo, perkenalkan saya Tia Sinta Satro. Saya juga berasal dari Universitas Hairun Ternate, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, jadi Kak Dwi sama Kak Ruma ini sama-sama dari Universitas Hairun dan ternyata dari jurusan yang sama, yaitu bahasa dan sastra Indonesia. Oke, jika kita bicara tentang sastra, jadi sudah betul ya, mereka pasti sudah hatam nih tentang novel ini, karena kan kita tahu ya Pramoedya ini salah satu sastrawan Indonesia ya yang terkenal banget. Oke, jadi mungkin kita langsung aja ya tanya-tanya kepada kedua bintang tamu atau narasumber kita terkait dengan novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer. Ya, mungkin bisa kita mulai dari Kak Rahma duluan ya. Siap Kak Rahma ditanya-tanya sama saya? Siap harus siap dong. Iya dong. Kalau dari sini pokoknya harus siap, nggak boleh nggak siap. Jadi yang pertama saya ingin tanya nih sama Kak Rahma, terkait gambaran singkat dari novel ini. Jadi mungkin teman-teman BBC di rumah bisa tahu nih, wah, oh ternyata novel ini tuh menceritakan tentang ini. Mungkin Kak Rahma bisa jelaskan secara singkat gambaran umum dari novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer. Ya, baik Kak Rusi. Jadi gambaran umum dari novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer ini, dia menceritakan tentang para remaja-remaja Indonesia yang pada saat itu mereka dijadikan budak seks oleh para tentara Jepang pada masa itu. Nah, sebelum mereka dijadikan budak seks, mereka itu diiming-imingi atau dijanjikan akan disekolahkan atau diberikan pendidikan gratis di luar Indonesia. Nah, tapi ternyata tidak seperti apa yang sudah mereka janjikan terhadap para korban dan juga keluarga korban. Ternyata mereka dibawa ke Pulau Buru dan dijadikan sebagai budak seks oleh para tentara Jepang. Wah, ternyata novel ini Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer menceritakan bagaimana para remaja-remaja perempuan yang dijadikan budak seks oleh tentara Jepang ya. Luar biasa, berarti ini termasuk novel yang cukup berat ya untuk dibaca. Yes, jadi banget. Mungkin saat kalau membaca novel ini tuh kayak langsung bisa paham maksudnya, atau mungkin butuh interpretasi yang lebih jauh? Tidak sekali baca langsung paham ya Kak Lucy. Ya, buku ini tuh, novel ini tuh saya baca hampir 3 atau 4 kali gitu Kak Lucy, baru saya bisa memahami isi dalam novel itu tuh apa gitu. Tidak satu kali baca langsung paham, tidak. Kalau dari saya ya, tidak tahu kalau dari pembaca novel ini yang lain gitu. Oh
Oh ya, jadi kebanyakan memang rata-rata kalau novelnya Pramudia kayak gitu ya, kayak susah gitu. Mungkin nggak bisa sekali baca langsung kita paham maksudnya. Jadi harus butuh interpretasi yang jauh, butuh analisis yang jauh untuk kita memahami maksud dari Pramudia gitu ya. Ya mungkin makasih ya udah dapat jawabannya. Jadi gambaran umumnya seperti itu teman-teman BBC. Mungkin kalian pasti tertarik kan dari gambaran umum yang dijelaskan oleh Kak Ahmad itu benar-benar menarik untuk kita baca. Jadi teman-teman BBC jangan lupa baca novel ini. Ya selanjutnya untuk Kak Dwi ya. Untuk Kak Dwi, Pramudia tuh pasti menulis sesuatu tuh pasti ada tujuannya nih. Semua yang dia tulis tuh pasti ada tujuannya sendiri. Nah mungkin apa sih tujuan utama dari atau apa sih tujuan dari Pramudia menulis novel ini? Seperti yang kita ketahui ya bahwa sekarang ini kan kebanyakan sejarah-sejarah yang terjadi di masa yang kelam dulu itu sudah sangat banyak dilupakan. Jadi tujuan dari Pramudia Ananta Teori ini untuk menulis sejarah perawan remaja dalam cengkraman militer ini untuk merekam sejarah yang pernah terjadi di masa dulu, yang mana tuh para remaja tuh banyak dijadikan sebagai budak seks. Seperti itu. Oh iya, jadi mungkin seperti yang dijelaskan tadi oleh Kak Dwi, tujuan dari Pramudia itu selain untuk merekam sejarah agar para perempuan-perempuan terutama kita ya yang pada masa sekarang ini mengetahui bahwa ternyata dulu tuh para remaja tuh seperti itu. Ternyata para remaja tuh dulu untuk menyampaikan aja tuh susah ya, nggak kayak kita sekarang. Jadi tentunya kita patut bersyukur ya. Untuk karena kita sekarang pasti apa-apa kan udah muda, udah nggak ada tuh yang perbudakan. Ya, mungkin untuk pertanyaan lanjutan juga masih sama ya, masih tadi ya. Nggak apa-apa kan ditanya-tanya sama saya? Nggak apa-apa. Oke, untuk tadi mungkin bagaimana nih tipu muslihat dari tentara Jepang untuk mengelabui para remaja dan mungkin orang tua mereka sampai mereka bisa dijadikan budak seks seperti itu? Ya, mereka tuh dijanjikan diberikan pendidikan yang layak, diberikan pekerjaan, bahkan tuh mereka kayak dijanjikan untuk disekolahkan di luar negeri dan dipulangkan dengan diberikan pekerjaan yang benar-benar layak. Tapi ternyata tuh itu cuman tipu daya mereka. Tipu daya laki-laki ya. Oh ya, itu emang tipu daya laki-laki. Memang sangat Dahsyat. Biasanya kita dengar tipu daya perempuan itu dahsyat, ternyata di novel ini tipu daya laki-laki guys yang lebih dahsyat. Oke, jadi mereka menipu para remaja-remaja perempuan. Pastinya mereka diiming-imingi untuk disekolahkan di luar negeri, tapi ternyata mereka dibawa ya ke Pulau Buru ya, ke Pulau Buru untuk dijadikan budak seks. Luar biasa kekejaman para tentara atau para militer Jepang pada masa itu ya. Iya. Ya, jadi mungkin dari Kak Rahma, sekarang saya ingin menanyakan untuk Kak Rahma ya. Setelah mereka dibawa ke Pulau Buru ya untuk dijadikan budak seks. Nah itu kan pada masa itu kan pasti mereka tidak bisa pulang dan pasti tidak dipulangkan karena. Tapi pada saat Indonesia telah merdeka nih, nah tentara Jepang otomatis sudah kalah kan. Nah itu nasib para perempuan atau para remaja-remaja itu gimana? Apa mereka dipulangkan atau kayak gimana? dia harus sangat disayangkan sekali dan sangat malang sekali para remaja-remaja itu. Jadi setelah masa penjajahan Jepang itu berakhir, itu para korban-korban itu mereka tidak dipulangkan. Mereka dibiarkan begitu saja di Pulau Buru itu karena yang pertama itu mungkin mereka malu dan juga yang kedua itu mereka mungkin sudah tidak dianggap oleh mungkin dari keluarga mereka yang sudah tidak menganggap mereka begitu. Jadi para perempuan-perempuan itu tuh dibiarkan saja di situ di Pulau Buru dan sampai saat ini mereka sudah menetap di Pulau Buru itu. Oh, jadi seperti itu ya. Kasihan sekali ya, malang sekali nasib mereka ya. Jadi kita ambil garis besarnya para tentara Jepang ini mereka lepas tangan ya. Iya, lepas tangan dengan para korban-korban itu. Oke, jadi mereka tuh tidak dipulangkan, tapi mungkin karena
mereka itu diambil pas masih remaja. Jadi selain faktor mereka malu, juga mungkin mereka udah lupa kali ya, udah lupa maksudnya keluarga mereka siapa. Iya. Mungkin Dan juga dari keluarga mereka juga mungkin sudah tidak ada apa ya, mungkin mereka mikirnya mereka tuh anak mereka tuh udah nggak ada gitu, udah nggak ada udah lama. atau udah meninggal gitu Iya, ya. Jadi mereka sudah tidak mencari lagi. Jadi ini bisa kita masuk kategorikan seperti kayak penculikan nggak sih, kayak Bisa dibilang seperti itu. juga seperti itu kan, mereka diiming-imingi dibawa untuk sekolah, ternyata mereka dibawa ke tempat lain dan dijadikan budak seks. Ya, jadi mungkin pertanyaan lanjutannya mungkin ditujukan kepada kalian berdua aja ya, supaya bagaimana nih perasaan dari Kak Rahma sama Kak Dwi setelah membaca novel ini secara keseluruhan. Apalagi pasti kalian bacanya bukan sekali dua kali ya, pasti berulang-ulang nih bacanya. Bagaimana nih perasaan kalian setelah membaca novel ini? Ada rasa kayak gimana gitu, kayak Aku dulu ya. Ya. Nah, jadi perasaan aku waktu pertama kali baca novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer itu rasanya tuh kayak seperti apa? Sedih gitu. Kayak kok bisa pada masa itu tuh para remaja-remaja pada masa itu tuh dibuat seperti itu hanya karena ingin mendapatkan pendidikan yang layak begitu. Jadi rasa sedih pasti ada, terus rasa ya, selain sedih saya juga merasakan walaupun bukan secara fisik tapi secara batin juga ya, bagaimana penderitaan para remaja-remaja pada saat itu. Ya, sudah pasti ya, apalagi kita perempuan ini kan pasti akan ikut merasakan kesedihan perempuan lainnya. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang mungkin dari Kak Dwi gimana nih perasaannya setelah membaca novel ini? Kalau saya pribadi itu saya merasa buku ini tuh sangat mengiris hati karena di dalamnya kan terdapat kayak para remaja ya seumuran kita lah. Menurut saya itu ya gimana ya, kalau dirasakan tuh banyak sekali penderitaan yang mereka rasakan karena kayak dibawa paksa, bahkan dijadikan sebagai budak seks itu tuh sangat kayak sadis gitu ya. Karena sekarang saja kita tuh kayak merasakan, kalau membayangkan ya, untuk kita membayangkan tuh kayak untuk memposisikan diri kita di tempat itu tuh di zaman nggak sanggup ya? Iya, pasti kita nggak sanggup karena kayak dijadikan, terus pas setelah selesai itu mereka kayak membuang ya, kayak membuangkan kita, nggak tanggung jawab atas itu hal itu. Jadi kayak sangat mengiris hati. Iya sih, pastinya benar apa yang dikatakan Kak Dwi dan juga Kak Rahma. Pastinya kita sebagai perempuan juga ikut merasakan, maksudnya jika kita memposisikan diri kita seperti mereka, pastinya kita juga akan tidak kuat. Pasti yang pasti traumatis itu akan ada dan pasti membekas di diri mereka sampai mereka dewasa. Iya. Jadi begitu teman-teman. Mungkin dari hal atau pesan moral yang bisa kita dapatkan dari setelah membaca novel ini, yang pertama pastinya kita harus bersyukur sebagai perempuan yang ada pada zaman sekarang, dimana kita bisa mengenyam pendidikan tanpa harus merasakan tipu muslihat atau tipu daya laki-laki seperti yang tadi dikatakan mereka Dwi ya. Dan juga tentunya kita sebagai perempuan juga harus menjunjung tinggi yang namanya harga diri dan martabat kita sebagai wanita. Ya, mungkin untuk pesan-pesan untuk para pemirsa BBC di rumah nih, pesan dari saya sekaligus juga pesan-pesan mungkin dari kakak narasumber ini, bahwa kalian perempuan-perempuan tentunya harus bukan utamakan ya, tetapi untuk zaman sekarang ini kita wanita tuh harus memprioritaskan yang namanya pendidikan. Jadi kita harus mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Ini tujuannya bukan untuk supaya kita lebih tinggi derajatnya dari laki-laki ya, bukan. Tetapi tujuannya agar apa? Karena kita ini bisa dibilang pendidikan pertama untuk generasi yang akan datang. Jadi kita ini kan ibu ya, pendidikan pertama, calon-calon ibu, Masya Allah ibu. Ya, jadi pesan untuk para pemirsa di rumah, para perempuan-perempuan, terutama para pemirsa BBC ya, bahwa yang satu yang harus kalian ingat, bahwa kita harus memprioritaskan yang namanya pendidikan, dan juga kita harus menuntut ilmu setinggi-tingginya.
Ini tujuannya bukan agar kita lebih tinggi dari laki-laki, agar kita lebih pintar dari laki-laki. Tujuannya bukan itu. Tujuannya karena kita ini merupakan pendidikan pertama bagi anak-anak kita kelak, yang merupakan generasi masa depan yang akan datang. Jadi tentunya agar generasi itu jadi cerdas, agar generasi menciptakan generasi cerdas yang pintar, yang baik, tentunya dari kita sebagai seorang ibu juga harus seperti itu. Ya, jadi mungkin itu yang bisa kami bahas, kami bincangkan terkait dengan novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer. Ini sangat recommended untuk dibaca oleh teman-teman di rumah, terutama para perempuan. iya, terutama para perempuan. Karena perempuan harus baca ini, penting dan wajib. Oke, mungkin makasih juga kepada kedua narasumber bintang tamu yang luar biasa atas penyampaian, dan ini merupakan ilmu yang bisa kita resapi atau kita pelajari bersama. Ya, terima kasih ya udah datang ke acara BBC dan ikut meramaikan acara ini. Oke, mungkin untuk itu saya pamit. Saya Alana, atau bisa dipanggil Rusi, Ruru, pokoknya nama saya banyak. Dan ini ada Kak Rahma, dan ini ada Kak Dwi. Untuk kalau kalian mau cari tahu, mau sosmed mereka, nanti ada di bawah ini ya. Oke, dadah.